Halo semua, rekan traders dan investor saham semua. Hari ini 3 Juli 2020, saya akan kembali memberikan ulasan rekomendasi saham pada seri saham potensi rally untuk perdagangan minggu depan ya, yaitu untuk perdagangan pada tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli 2020. Sebelumnya perkenalkan juga bahwa saya memiliki free channel Telegram yaitu di @smsaham, di mana pada channel Telegram ini saya akan menginformasikan berbagai macam update ulasan teknikal serta rekomendasi trading dari saya yang berpotensi big gain dengan mengkombinasikan analisa fundamental emiten tersebut. Ya, untuk link join channel itu ada di deskripsi video ini. Oke, baik, pada seri saham potensi rally minggu ini yang diperuntukkan di minggu depan, cukup banyak ya saham-saham yang saya bongkar pasang. Jadi saham-saham pada edisi sebelumnya hanya sedikit saja yang saya ulas kembali pada edisi saham kali ini, sehingga harapannya adalah akan lebih baik lagi Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang mendapatkan manfaat dari ulasan saham-saham tersebut. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke ulasan saham pertama, yaitu saham Excel. Ya, saham Excel kembali saya masukkan karena terlihat ya secara pasti di layar Bapak Ibu semua di sini ya, terlihat bahwa Excel berhasil bertahan di area area support kotak merah yang saya buat di sini di level sekitar 2660 ya. Excel terlihat menguat. Dari sisi garis MACD sendiri ini memang masih bergerak mendatar, yang artinya ada peluang juga bagi Excel ya Bapak Ibu ya untuk bergerak sideways. Ya, bergerak sideways dalam range kecil ini terlebih dahulu ya. Namun juga tidak menutup peluang bahwa Excel akan kembali naik pada perdagangan minggu depan. Ya, oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin entry, ini merupakan sebuah peluang. Bisa entry Excel ketika Excel break di level 2820 ya. Jadi break level 2820, teman-teman bisa entry dengan stop loss di level 2690. Oke, sepertinya saham-saham infra telco sudah mendapatkan sentimen positif kembali ya. Dan ini terlihat juga dari chartnya Excel, di mana saham ini sudah mampu bertahan di atas garis EMA 200-nya ya. Dan tentu saja ini membuka peluang saham ini untuk mengalami momentum positif, sehingga tidak kecil kemungkinannya agar Excel bisa naik sampai menuju ke area resistance kotak kuning yang saya buat ini di level harga sekitar 3130 sampai 3150 seperti itu ya. Jadi ini sebuah peluang entry bagi teman-teman semua. Silahkan tetapkan risk entry masing-masing sebelum memutuskan untuk entry saham Excel ini. Oke, baik, saham kedua yang akan saya ulas adalah saham Beris ya. Nah, saham Beris sendiri memang saya akan terus ulas karena memang saham ini terus-menerus memenuhi kriteria yang saya tetapkan Bapak Ibu ya, dan kembali terbukti bahwa pada hari ini Beris kembali ditutup naik seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari sisi garis MACD sendiri, ini memang dia sudah mulai bergerak naik lagi Bapak Ibu ya. Artinya sudah mulai ada kembali momentum positif yang masuk ke dalam saham Beris. Hari ini juga menarik karena saham Beris ditutup dengan volume meningkat ya. Mungkin bagi teman-teman yang sudah di pasar modal, sudah ikut berbagai macam grup, mungkin sudah tahu ya ada rilis berita yang mengatakan bahwa akan ada merger bank syariah ya, BUMN ya, yang mungkin ini juga menjadi salah satu trigger bagi pergerakan saham Beris. Ya, kita tidak tahu, tapi yang saya bisa baca di sini adalah dalam analisa ini adalah analisa teknikal yang kita bisa dapatkan big capture-nya itu dari sisi chart seperti itu ya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Beris sudah mampu untuk break resist trendline minornya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi yang sudah mengikuti analisa teknikal saya sebelumnya sudah mengetahui bahwa saya sudah mention bahwa saham ini sedang bertahan di area support kotak kuningnya ya. Dan jika akhirnya mampu bertahan, maka peluang dia untuk naik lebih lanjut itu akan lebih besar ya. Dan sepertinya pada hari ini sudah cukup jelas ya bagi saya bahwa minggu depan saham Beris berpotensi besar untuk kembali lanjut naik Bapak Ibu ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang sebelumnya sudah mengikuti rekomendasi saya, maka seharusnya sudah entry ketika saham ini break 320 sebelumnya ya. Jangan khawatir ketika dia mengalami sedikit profit taking, biarkan saja. Tetap perhatikan stop loss-nya. Pasang stop loss Bapak Ibu di level 296 ya. Jangan lupa untuk memasang stop loss jika memang yang tujuannya trading. Namun bagi yang tujuan investasi tetap hold ya. Jadi bagi yang investasi tetap hold. Bagi yang mungkin sudah punya saham Beris di harga 200 di area resistance kotak merah ini ya, 280-an ya, silahkan hold saja karena peluang bagi Beris untuk naik ke area resistance kotak hijau ini semakin besar ya di minggu depan ya. Yang target plus di level 350 ya. Oleh karena itu ini merupakan saham yang sangat menarik Bapak Ibu, karena apabila akhirnya mampu
dia naik menuju ke area resist kotak hijaunya, maka saya bisa remind sekali lagi bahwa saham Iris akan memasuki fase uptrend rally-nya. Artinya saham ini berpotensi untuk naik secara kuat seperti itu ya. Jadi merupakan sebuah peluang investasi. Kalau untuk investasi sendiri sebenarnya harga sekarang sudah agak sedikit tinggi. Memang masih murah, namun sudah kurang layak untuk kita entry. Jadi mungkin investasi saya tidak bisa merekomendasikan. Tapi kalau untuk yang trading masih bisa, yaitu beli ketika dia break 320 ya. Kesempatan itu masih ada. Ya, teman-teman bisa tinggal putuskan sendiri risk entry seperti apa. Oke, baik. Saham berikutnya akan saya analisa adalah saham BJBR. Nah, ini juga merupakan saham yang hari ini mendapatkan sentimen positif ya. Ya, sangat menarik dengan adanya rilis berita bahwa Kementerian Keuangan akan menanamkan dananya di bank-bank BPD ya. Otomatis langsung tiba-tiba saham BJBR meningkat signifikan ya. Ini juga merupakan sebuah sebuah sinyal yang tergambar di chart yang seperti Bapak bisa lihat di sini ya. Jadi kalau saya masih ada sendiri, saham ini jelas nih sedang mendapatkan angin positifnya. Karena saya masih adanya tiba-tiba mengalami golden cross dan meningkat, ini sedang menuju di atas center line ya. Yang menariknya adalah yang menariknya adalah saham ini ditutup dengan volume yang sangat-sangat kuat. Artinya ada big buyer atau big player sedang entry saham ini Bapak Ibu ya. Sehingga memang secara teknikal peluangnya BJBR untuk naik lagi di minggu depan secara cepat itu sangat besar ya. Dengan target saat ini masih di awal yaitu di 950 di area resist kotak kuning yang bisa saya informasikan. Untuk yang ingin entry bagaimana? Nah, terus terang ini kurang baik Bapak Ibu ya, karena kita agak tertinggal. Namun jika ada yang ingin entry ingin coba entry spekulatif buy, bisa coba entry di level harga antri ya, di antri di pullback. Kita berharap ada pullback diberikan di perdagangan Senin depan ya. Bisa di level harga 820 sampai 830 ya. Meskipun peluangnya kecil, tapi kalau misalnya mau coba silakan ya. Dengan stop loss di level bukan 759, saya salah. Di level 750 Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini masih ada peluang di situ ya. Silakan dicoba untuk melakukan spekulatif buy. Meskipun tidak terlalu saya sarankan karena potensi untuk kenanya sangat kecil karena saham ini berpotensi untuk main naik. Oleh karena itu, yang bisa saya sarankan adalah kita nanti melihat kembali ya, seperti apa respon daripada BJBR ketika menyentuh area resist kotak kuning ini. Harapannya adalah kita berharap dia mengalami konsolidasi atau mengalami profit taking yang range kecil Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia seperti itu akan membuka peluang entry kita dengan risk entry yang lebih nyaman. Ya, itu yang kita harapkan. Nah, lalu bagaimana jika akhirnya BJBR tetap naik terus ya? Ya, tinggal kita lihat saja. Ya, di sini saya sudah membuat area-area resist target ya. Di level kotak merah ini seharusnya akan menjadi salah satu area kunci yang kuat karena di sini juga bertepatan dengan resist EMA 200 ya. Jadi harusnya ini menjadi tahanan cukup kuat di level harga 1100-an ya. Jadi mungkin sampai sini BJBR mungkin tidak akan naik dengan signifikan terlebih dahulu ya, akan mungkin mengalami konsolidasi beberapa waktu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagi yang investasi maka saya ucapkan selamat karena saham ini mungkin akan sedang mendapatkan momentum angin positifnya, angin bullishnya ya. Jadi mungkin yang sudah beli investasi di bawah 800 maka hold saja karena saham BJBR jelas sedang berada dalam momentum positifnya. Kalau market kita kondusif, saham ini akan terus mengalami kenaikan Bapak Ibu ya. Kita harapkan bersama karena terlihat bagi saya bahwa ini memang big player sudah masuk, jadi artinya pergerakannya tidak akan sebentar sih seperti itu. Oke. Baik, saham berikutnya yang akan saya ulas kembali adalah saham PTPP. Ya. Saham ini kembali saya ulas karena PTPP bergerak sesuai dengan parameter atau skenario yang saya harapkan seperti itu ya. Dan sisi kalau saya masih ada sendiri, PTPP ya udah mengalami golden cross, artinya momentumnya masih positif. Memang di fase-fase saat ini wajar saja kalau terjadi profit taking pada PTPP ya. Itu wajar saja karena ini sudah naik sebelumnya. Oleh karena itu yang tugasnya kita bagi yang sudah entry seperti saya ya, bagi teman-teman semua juga yang sudah entry sini ya silahkan hold saja ya. Bagaimana ini kan ada pertanyaan, mungkin nanti bertanya mungkin kenapa ini sudah mengalami profit taking Bapak Ibu, kenapa harus hold ya. Kembali lagi Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya melakukan ulasan analisa teknikal, base saya adalah trend ya, saya adalah seorang trend trader ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang merasa rekomendasi saya sudah cukup profitnya ya silahkan jual saja ya, tidak ada yang bisa memaksa Bapak Ibu untuk hold sebuah saham. Namun jika Bapak Ibu atau rekan-rekan semua yang mungkin bersedia memiliki time frame lebih panjang, maka kita berpotensi untuk mendapatkan bikin ya, karena apabila PTPP mungkin menguji pullback area resist kotak hijau ini dan bertahan, maka dia akan kembali naik menuju ke area resist kotak kuning di level 1100 ini. Jadi potensi besar untuk dilewati Bapak Ibu ya.
Jadi terlihat bahwa kenapa seperti itu. Ya, analisanya adalah karena saham ini pertama sudah bergerak melewati area resist trend majornya ya. Artinya, jika dia mampu bertahan, maka tonnya jelas akan semakin positif untuk naik ke depan. Hanya perlu sedikit bersabar. Oleh karena itu, karena memang model trade saya adalah model trade yang sabar, Bapak Ibu, saya cukup pantau stop lossnya saja. Ya, yaitu sekarang stop lossnya masih di level 820. Ada potensi untuk stop loss ini naik, tapi belum. Saya masih menunggu konfirmasi satu candle lagi. Silahkan Bapak Ibu join ke free channel Telegram saya untuk mendapatkan update lanjutan. Oke, bagi entry bagaimana? Bagi entry memang saya tidak rekomendasikan entry sekarang karena memang dia sudah naik lumayan. Jadi memang nanti kita perhatikan lagi apabila PTPP mengalami konsolidasi menyisir di area resist kotak kuning ini, baru nanti saya akan memberikan update lebih lanjut ya, karena posisi tersebut akan lebih aman bagi Bapak Ibu untuk entry. Oke, demikian ulasan saya untuk PTPP. Sekarang saya masuk ke Wood. Ya, Wood juga merupakan rekomendasi saya yang seharusnya di channel Telegram ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tahu, channel Telegram sudah saya rekomendasikan sebelumnya bahwa saham ini memang sangat bagus, dan di minggu lalu juga sudah saya mention bahwa potensi pergerakan teknikal daripada saham ini sangat-sangat baik ya. Dari sisi teknikal sendiri memang saat ini Wood sedang mengalami sedikit pengereman Bapak Ibu ya. Jadi harap lebih bersabar saja pegang saham ini karena memang potensinya saham Wood sekarang ini memang sedang bergerak konsolidasi ya. Jadi potensi saham Wood untuk bergerak dalam range tipis di area atas support kotak hijau ini ya. Jangan khawatir, justru hal ini merupakan sebuah pertandingan yang bagus seharusnya ya. Jadi kalau memang market tidak ada hal yang negatif, maka saya cukup yakin bahwa Wood akan kembali naik menuju ke area resist kotak merahnya di level 470 ya. Kenapa? Analisanya karena dia mampu bertahan di atas support kotak hijaunya ya. Jadi simpelnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebuah saham yang mampu melewati sebuah resist dan mampu bertahan, maka peluangnya untuk naik lebih tinggi itu mengalami peluang kenaikan lanjutan akan lebih besar. Kenapa seperti itu? Karena artinya mood buyer atau buyer-buyer yang masuk dalam saham ini sedang melakukan akumulasi, masih terus memaintain saham ini ya. Jadi tidak kekuatan seller untuk menekan saham ini turun lebih lanjut agak sedikit lemah ya, karena di cover oleh buyer-buyer tersebut seperti itu ya. Nah, oleh karena itu bagi yang ingin entry Wood akan ada kesempatan kedua ya. Saya lihat di sini ya, Bapak Ibu bisa beli ketika Wood itu break level 414 ya. Nah, meskipun harus diketahui bahwa ini resist sudah lebih tinggi dengan stop loss-nya di level 382 ya. Stop loss-nya bukan 352, stop loss 352 adalah bagi yang entry di level 352 sebelumnya. Jadi memang berbeda ya, berbeda titik entry akan berbeda stop loss Bapak Ibu ya. Namun jelas view saya masih positif untuk Wood. Jadi saya cuma bisa merekomendasikan bahwa hold saja saham ini, jangan buru-buru dijual ya, karena harusnya potensi big gain masih ada di depan mata kita. Oke, baik, saya lanjutkan di yang berikutnya. Yang berikutnya adalah saham Tower ya. Nah, sepertinya memang saham-saham telekomunikasi ini sedang mendapatkan angin Bapak Ibu ya, dimana salah satunya di sini adalah saham Tower ya. Ini menarik ya. Kalau sesi sama CD-nya sendiri sudah bergerak naik dan ini berpotensi untuk mengalami golden cross. Jadi memang sepertinya di minggu depan ini Tower akan momentumnya akan sangat bagus ya, seperti itu. Dan sedikit boleh saya berikan edukasi kepada Bapak Ibu bahwa saham Tower ini merupakan salah satu saham yang memenuhi semua unsur daripada trend following ya. Jadi bisa dikatakan sebuah saham-saham yang sangat sempurna untuk trend following trading. Artinya jika Bapak Ibu yang mungkin yang baru pertama kali di bursa saham, maka saya sangat menyarankan untuk entry saham Tower ini seperti itu ya, dengan tujuan trading ya. Kalau untuk investasi jelas ini sudah mahal, jadi sekali lagi ini adalah rekomendasi untuk trading ya. Bapak Ibu bisa entry saham Tower dengan skenario sebagai berikut ya. Jadi pertama bisa entry ya, entry di level 1060 1070 ya, dengan stop lossnya di level 1000. Oke, itu adalah skenario pertama ya. Kalau tidak dapat ya sudah, kita relakan dulu Bapak Ibu ya. Kita hanya bisa berharap jika diberikan, karena memang potensi secara teknikal sendiri ini memang kalau lihat dari sisi ujian sebelumnya ya. Jadi kalau saya lihat di bulan Juni di 8 Agustus ini sempat menguji retracement area 1618 dari Fibonacci, belum mampu ditembus ya, akhirnya mengalami retracement dan tertahan di area support trendline-nya ya. Namun ternyata mampu bertahan seperti itu. Jadi dia mampu bertahan di atas area support trendline-nya, sehingga otomatis membuka kembali peluang penembusan daripada resist 1618 seperti itu ya. Dengan volume yang meningkat sepertinya terlihat dari sisi teknikal, ini memang peluangnya akan penembusannya akan terjadi Bapak Ibu ya, dengan target price di level 1265 untuk Tower seperti itu. Nah, oleh karena itu
Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk kejar saham ini, ya, namun akan lebih bijak jika entry pullback seperti yang tadi saya sebutkan, atau jika nanti misalkan ternyata tower tidak berhasil menembus kembali area 1618 ini, maka ada potensi tower untuk mengalami retracement kecil kembali, profit taking kecil kembali, menyentuh area supportnya. Nah, disinilah baru Bapak Ibu bisa coba entry kembali, ya. Nah, kenapa saya bilang ini merupakan saham yang sangat ideal untuk trend following? Karena saham ini sudah break all time high, Bapak Ibu, ya. Jadi sebuah kriteria sebuah saham trend following yang sangat sempurna adalah saham itu sudah berhasil break all time high-nya. Artinya saham ini tidak memiliki lagi resisten-resisten yang ada di atasnya, Bapak Ibu. Jadi ini sangat-sangat ideal untuk kita hold saham ini. Namun perlu saya ingatkan kembali bahwa tetap ada kelemahannya. Kelemahannya adalah artinya saham ini bergerak dengan ritme yang sangat sempurna. Artinya dia tidak akan bisa bergerak dengan sangat cepat. Jadi butuh holding time frame yang jauh lebih lama dibandingkan kita beli di area bawah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Namun dia memberikan sustainable yang lebih baik. Artinya saham tower kemungkinan besar akan terus bergerak seperti ini, Bapak Ibu. Naik, turun, naik, turun, naik, dan turun seperti itu, ya. Jadi kalau dia terus-menerus dia mampu bertahan, dia akan terus bergerak dalam pola yang rapi seperti itu. Jadi otomatis akan butuh kesabaran, ya. Namun saya sangat menyarankan sih untuk yang newbie, untuk yang baru di bursa saham, mungkin bisa coba entry saham ini karena memang momentumnya sedang sangat positif. Ya, didukung juga dengan fundamental, didukung juga dengan upgrade sekuritas dan lain sebagainya, sehingga otomatis pasti akan lebih banyak buyer yang masuk di saham tower. Ya, namun sekali lagi harus bijak, ya. Kalau memang tujuannya dalam untuk trading, maka pasang stop loss. Ya, harus dipasang stop loss di level 1000. Jika memang nanti kita dapat di level 1060, 1070. Oke. Baik, demikian ulasan saya untuk tower, ya. Saham berikutnya yang akan saya ulas adalah saham MCAS. Nah, saham MCAS ini adalah saham yang saya rekomendasikan pada seri 2 minggu lalu, Bapak Ibu, ya, yaitu saham bonus. Ya, jadi bagi yang mungkin rajin memperhatikan apa yang saya sampaikan, seharusnya sudah bisa mendapatkan keuntungan dari saham ini, ya. Dari sisi momentumnya jelas MCAS ini sangat baik, ya, karena masih dia sedang menguat. Namun memang ternyata di sisi market sendiri sedang terjadi profit taking karena MCAS sudah bergerak menguat lumayan, ya. Jadi bagi yang sudah entry 1415 mengikuti update channel Telegram saya, seharusnya sudah lumayan penting profitnya. Tetap hold Bapak Ibu, ya, dengan memasang stop loss di level 1420. Dengan stop loss tersebut berarti Bapak Ibu sudah memiliki barrier atas kerugiannya, jadi tidak akan mungkin rugi lagi. Jadi ini adalah sebuah step trading untuk menjaga modal dari Bapak Ibu semua, ya. Nah, kalau dia memang saat ini MCAS sedang menguji area resisten kotak merahnya, ya, di level sekitar 1750-an sampai 1800, dan ini memang belum mampu ditembus, ya. Sesuatu hal yang wajar saja jika akhirnya MCAS mengalami profit taking. Bagi kita yang memang seorang trend trader, maka saya tidak akan menjual saham ini, ya. Saya tidak akan menjual saham ini terlebih dahulu karena stop loss saya belum kena, ya. Ada potensi MCAS yang saat ini jika akhirnya mampu mempertahankan kenaikannya, ya, dimana sebelumnya kan Bapak Ibu sudah lihat nih, dia sudah melewati resistance majornya. Jadi tugas selanjutnya dari MCAS adalah berhasil bertahan di atas area support trendnya ataupun setidaknya di atas area support resistance kotak kuning ini, Bapak Ibu, ya. Kalau dia mampu bertahan, maka peluang MCAS untuk kembali naik lebih tinggi akan semakin terbuka, ya. Oleh karena itu tugas kita hanyalah bersabar terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Jadi bagi yang sudah entry 1415, saya ajak untuk bersabar, ya, agar kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar, ya. Lalu sekarang bagaimana pertanyaan untuk yang ingin entry? Nah, memang untuk yang ingin entry sayang sekali ini posisi sekarang tidak ideal, ya. Jadi saya sarankan untuk wait and see dulu, lihat dulu, jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam saham MCAS. Masih bisa ada saham-saham pilihan lainnya. Jadi silakan diputuskan untuk memasuki saham-saham yang saya rekomendasikan lainnya. Jadi kalau MCAS sendiri memang sudah agak tertinggal, jadi resikonya sudah agak tinggi. Jadi bedakan antara yang entry belakangan dengan entry di depan, itu resikonya berbeda, Bapak Ibu, ya. Bagi entry belakangan itu akan memiliki toleransi hold yang lebih besar. Bagi entry entry di belakangan itu pasti akan memiliki risiko yang lebih besar. Bagi entry di depan, otomatis toleransi holdingnya itu akan lebih baik, ya. Tolong dibedakan secara jelas bahwa saya tidak merekomendasikan saham ini untuk di entry saat ini. Namun saya merekomendasikan saham ini untuk di hold bagi memang sudah entry di 1415. Oke. Baik, berikutnya saham yang akan saya ulas adalah saham Cepin. Ya, lagi-lagi saham poultry, sektor poultry, ya. Poultry pada tahun hari ini itu mendapatkan sentimen yang cukup baik, di mana untuk ketiga sahamnya itu mengalami kenaikan signifikan, ya. Di sini terlihat jelas bahwa dari sisi kerjasama sendiri Cepin memang sedang mendapatkan momentum positifnya, ya.
Di antara ketiga saham, Cepin, Java, sama Main, momentum atau technical Cepin yang paling bagus, ya, Pak Ibu. Di mana dia ditutup dengan volume yang menguat dan berhasil break resist trendan jangka menengahnya. Namun, pertanyaannya, apakah saat ini like entry bagi Cepin, ya, Pak Ibu? Oke, saya harus menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih melakukan analisa teknikal yang benar, Bapak Ibu, ya. Jadi sebuah saham yang melewati atau break resist trendannya, Bapak Ibu, itu bukan berarti kita harus entry, ya. Jadi bagi teman-teman semua perhatikan, bukan berarti kita harus entry, ya. Jika teman-teman mungkin sudah beli di ketika Cepin break di 75750, ya, itu mungkin merupakan sebuah keberuntungan bagi Anda bahwa Anda silakan hold. Ya, itu sebuah titik pembelian yang sangat baik, ya, dimana terjadi di area bawah sebelum Cepin mengalami breakout. Namun kalau Cepin sudah mengalami breakout dengan meningkatkan volume seperti ini artinya resikonya jika yang ingin entry akan lebih besar. Oleh karena itu, sekali lagi saya mention bahwa strategi yang bijak adalah kita menunggu konfirmasi. Konfirmasi seperti apa? Ya, konfirmasi adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Ya, jadi ada sebuah area gap kecil, jadi kita bisa gambarkan sebuah titik resist, ya. Saya berikan warna kuning. Nah, sini Bapak Ibu bisa lihat, ya. Jadi kalau ternyata Cepin di sini sebenarnya masih ada satu benturan area resist kotak kuning, ya, yang mungkin bagi sebagian orang tidak terlihat, tapi saya sampaikan pada video ulasan ini, ya. Jadi bisa dilihat juga bahwa pada saat Cepin naik ke level harga 6.125 pada hari ini, Bapak Ibu, ya, terjadi sedikit profit taking. Artinya area ini belum mampu ditembus oleh Cepin, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita masih perlu melihat konfirmasinya apabila Cepin memang benar-benar mampu melewati area resist kotak kuningnya dan bertahan di level setidaknya di 6.200. Nah, itu dalam merupakan bentuk konfirmasi dari analisa teknikal kita. Jadi kalau sebuah saham yang baru break, itu bukan berarti Bapak Ibu akan terus naik. Meskipun indikator MACD-nya bagus, volumenya bagus, itu belum tentu akan naik, ya. Jadi sebagai seorang analisa teknikal yang baik, Bapak Ibu harus bisa membuat sebuah rencana konfirmasi, ya. Jadi kita harus disiplin terhadap apa yang kita analisa, ya. Bisa Bapak Ibu perhatikan di sini nih, ya. Di sini terjadi high penembusan tapi akhirnya gagal, kan, seperti itu, kan. Memang betul di sini bodinya sudah keluar, ya, itu sudah lebih baik, betul bahwa itu sudah sinyal yang lebih baik. Namun kalau yang bagi yang tertinggal, maka sangat tidak bijak kalau mengejar saham ini, Bapak Ibu, ya. Akan lebih bijak kalau kita entry saham ini ketika dia sudah berhasil bertahan di atas area resist kotak kuningnya nih. Percaya sama saya, itu akan lebih nyaman. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu coba kejar di sini, tiba-tiba ternyata ini adalah merupakan false breakout, Bapak Ibu harus menerima loss, harus bersiap menerima loss, karena saham ini akan berpotensi kembali turun ke bawah. Bisa perhatikan saham Java dan Main yang pada hari ini ternyata sedikit kurang baik teknikalnya, ya. Saya pun entry di saham Java, ya, dengan entry bawah, ternyata saham ini masih terus mengalami profit taking, akhirnya turun di bawah level beli saya, tapi tetap saya akan hold karena saya sudah perhitungkan resikonya dengan memasang stop loss. Nah, oleh karena itu jangan sampai terjadi hal yang sama pada saham Cepin, Bapak Ibu, ya. Karena stop lossnya di level 5475, kalau Bapak Ibu beli di level 6 ribuan, ini cukup tinggi, ya. Nah, hal ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dalam melakukan trading, ya, itu kita jangan terburu-buru, ya. Kita harus bersikap tenang, Bapak Ibu, ya, bersikap tenang dan percaya terhadap apa yang kita analisa. Ya, tidak perlu harus memaksakan diri masuk dalam sebuah saham yang diberitakan, digembar-gemborkan bahwa dia akan naik dan sebagainya. Kita sebagai seorang technicalist, ya, khususnya dalam tujuan trading, yang kita analisa adalah chart. Jadi apapun yang tergambar pada chart itu merupakan apa yang kita bahan-bahan yang kita analisa. Jadi kalau memang chart itu belum mengonfirmasi, ya kita tidak akan entry, Bapak Ibu, ya. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan, ya. Ini Bapak Ibu perlu perhatikan khususnya bagi yang baru. Jadi jangan terbawa greedy-nya, jangan terbawa nafsu untuk entry ketika terdapat sebuah saham yang dikatakan akan naik. Ya, tidak perlu memfollow orang lain, tetap konsisten dan tetap teguh pada pendirian dan analisa diri masing-masing. Oke, demikian yang bisa saya berikan ulasannya. Untuk Cepin sendiri, kalau memang akhirnya positif, ya jelas ini level area resist kotak merah dengan target 6.900 bukan sesuatu yang sulit bagi Cepin, ya. Karena ini merupakan saham besar, saham yang tentu menarik banyak minat bayar-bayar besar untuk masuk dalam saham Cepin. Oke, baik, berikutnya saham yang akan saya ulas adalah saham SCMA. Nah, saham ini juga sedang mendapatkan angin, Bapak Ibu, ya, angin positifnya. Di mana garis Mercedes ini juga masih terus bergerak naik, ya. Artinya memang saham SMA masih terus bergerak dalam momentum positifnya. Namun bagi yang ingin entry sedikit berisiko, ya, karena saham ini sebelumnya sedang berkonsolidasi di bawah area resist kotak merah yang saya buat, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ingin entry di sini perlu saya sedikit informasikan bahwa ini mengandung sebuah resiko,
Maksudnya seperti apa? Karena dia konsolidasinya bukan di area resist kotak merahnya Bapak Ibu ya. Jadi dia bukan menyisir di bawah, tapi dia masih sedikit di bawahnya. Artinya kalau dia berhasil break 1195 yang saat ini sudah terjadi ya, masih ada sedikit tahanan atau area resist yang akan menghalangi jalan SMA ya. Oleh karena itu bagi yang ingin entry ini merupakan sebuah situasi yang kurang nyaman karena memang berpotensi SMA untuk mengalami profit taking. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk jangan entry dulu kalau yang ingin tertinggal di saham SMA. Kenapa? Karena nanti akan tidak nyaman ya. Kalau misalnya Bapak Ibu entry ternyata saham ini akan mengalami profit taking, mungkin bagi sebagian orang akan kurang nyaman. Oleh karena itu saya menyarankan wait and see saja terus saham SMA, kita menunggu saja peluang berikutnya. Nah, peluang seperti apa? Ya, kembali lagi dalam analisa saya selalu saya sampaikan bahwa kita harus menunggu sebuah saham untuk mampu melewati area resistnya dan bertahan. Ya, jadi ada dua skenario yang bisa saya sampaikan untuk saham SMA di sini. Ya, yang pertama adalah SMA harus bisa bertahan di atas 1250 ya, artinya di atas resist kotak merahnya. Baru nanti Bapak bisa beli ketika dia pullback atau nanti beli lagi ketika dia breakout. Ya, dan skenario yang kedua adalah apabila benar SMA naik ke area resist kotak merah dan mengalami profit taking, maka saham ini berpotensi untuk turun kembali menguji area support trennya. Nah, di sini baru kita lihat nih Bapak Ibu ya. Jika memang SMA memenuhi syarat sebuah saham uptrend, ya saham uptrend yang kuat, maka dia akan kembali membal, dia akan kembali mantul dari area support trennya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa coba beli ketika saham ini menyentuh area support trennya dan kembali mengalami rebound. Nah, itu akan lebih baik, akan lebih bijak. Kenapa? Karena resiko turunnya, risk to loss-nya akan lebih kecil. Seperti itu ya. Namun bagi yang mungkin yang sudah entry sebelumnya di level 1000-an ya, 1050, 1060, maka selamat Bapak Ibu. Saham ini masih berpotensi untuk terus naik, jangan dijual buru-buru, cukup pasang stop loss-nya di level 1130 ya untuk menjaga profit dari Bapak Ibu semua. Oke, sampai kemana SMA akan terus bergerak ya Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat saya sudah membuat sebuah garis realistis kotak biru ya, yaitu di level harga sekitar 1450 sampai 1470 ya, dimana ini menurut saya merupakan sebuah area psikologis yang cukup kuat. Jadi kalau misalnya akhirnya nanti SMA berhasil naik ke area kotak biru ini, tidak akan mudah sih bagi SMA untuk terus naik karena dia mungkin akan mengalami konsolidasi beberapa waktu ya. Karena memang di sini terlihat bagi saya sejak di tahun 2019 ya, ini ada sebuah area gap kecil yang selalu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai area resist. Ini belum mampu ditembus dengan kuat ya. Di sini pernah dicoba di tahun 2020 Januari, dicoba namun akhirnya gagal. Ya, jadi area ini menjadi area yang menurut saya cukup kuat bagi SMA. Jadi mungkin bagi teman-teman yang sudah cukup puas bisa profit taking di sini ya. Jadi bisa ambil profit di sini karena memang sudah cukup lumayan profitnya ya. Nah, ini merupakan sebuah guidance yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Oke, saham terakhir yang akan saya ulas adalah saham INKP. Ya, saham ini kembali saya masukkan karena seperti pada ulasan analisa laporan keuangan saya, INKP bergerak ya, mengikuti skenario yang saya utarakan sebelumnya. Dari sisi bahasa Mas sendiri jelas ini masih bergerak sangat positif. Saham ini juga terkoreksi dengan volume yang jauh lebih kecil. Bapak Ibu bisa perhatikan volumenya jauh lebih kecil dibandingkan volume buyingnya. Jadi saya bisa mention bahwa tidak perlu dikhawatirkan koreksi yang terjadi pada INKP saat ini. Belum ada tanda-tanda bahwa saham ini akan terus bergerak turun ya. Masih ada sebuah tahanan kecil yaitu support area resist kotak kuning di level 6000-an. Ini akan menjadi tahanan yang cukup kuat bagi INKP. Namun saya melihat untuk ditembus ini peluangnya kecil Bapak Ibu ya. Nah, mungkin dia bertanya, lalu kapan saya harus jual sebuah saham ya? Kenapa profit sudah terkoreksi saya boleh jual ya? Kembali lagi Bapak Ibu ya. Ulasan yang saya sampaikan pada seri saham potensial ini adalah berbasis trend following ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa Bapak Ibu cocoknya untuk melakukan swing, maka silakan saja profit taking. Ini sebelumnya sudah saya sampaikan kan bahwa kalau dia mendekati area size kotak hijaunya ya, Bapak Ibu bisa profit taking di level 7000 ya, 6850 sampai 7000. Ya, bagi yang sudah melakukan profit taking ya syukuri saja bahwa itu sudah profit yang Bapak Ibu kantongi seperti itu. Namun bagi yang mungkin memiliki time frame lebih panjang, holding period lebih panjang dan memiliki kesabaran lebih tinggi, maka masih bisa hold saham INKP ya. Kita harapkan bersama INKP untuk terus mengalami konsolidasi, menyisir di area resist kotak hijau ini sehingga membuka peluang breakout lebih lanjut untuk menuju ke area resist kotak merah kita ini ya, yang merupakan target jangka menengah dari INKP di sekitar level 8450-an seperti itu ya. Jadi yang kita sekali lagi rekomendasi saya adalah rekomendasi saham-saham yang saya upayakan untuk bisa memberikan potensi big gain kepada Bapak Ibu semua ya. Namun bagi yang memang mungkin tidak nyaman atau belum mampu merasa menahan saham begitu lama ya silakan saja profit taking ya.
tinggal diatur saja profitnya seperti itu. Namun bagi yang lebih sabar, ya jelas saya sampaikan bahwa INKP masih memiliki peluang yang lebih besar untuk naik seperti itu ya. Tidak ada indikasi negatif dari sisi teknikalnya ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dalam analisa trend flowing saya mengedepankan potensi bikin ya, dengan memperhatikan bahwa saham-saham ini, khususnya saham NKP ini sedang berada dalam momentum positifnya. Ya, bisa dilihat bahwa saham NKP di sini sudah berada di atas garis sama 200 ya. Ya, tinggal tugasnya adalah tinggal melewati area resisten kotak hijaunya, maka saham NKP confirm memasuki fase uptrend rally-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya rasa cukup demikian ya ulasan saya pada malam hari ini. Semoga saham-saham yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rekan-rekan semua. Ya, gunakan rekomendasi saya secara bijak, jangan greedy, ya, tetap sesuaikan dengan risk profile masing-masing, tetap sesuaikan dengan money management masing-masing, karena beda antara orang yang modal besar dan orang yang modal kecil. Maka sesuaikan jumlah modal yang Bapak belikan, dan juga harus ditentukan juga, harus dihitung juga berapa risk to loss dari stop loss yang saya sebutkan. Oke, thanks for watching. Selamat malam.